Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk pelayanan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 15 yang berbunyi, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kamu tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita masih mengingat lagu yang hampir disukai oleh jemaat segenap usia di kalangan orang-orang percaya. Lagunya saya bacakan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan sungguh sangat menakjubkan di dalam menyampaikan pemberitaan Injil firman Tuhan. Paulus menyadari hidup ini hanya sementara. Yang mendorongnya untuk memakai kesempatan hidupnya yang telah Tuhan berikan dengan tidak mengeluh di dalam pelayanannya. Sebab dalam pelayanan tekanan, hambatan, tantangan tidak bisa dihindari. Paulus dan kawan-kawannya pun
masih disadari bahwa itu semua jalan menuju kemenangan. Motivasi Paulus melayani karena takut akan Tuhan, bukan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkannya, maka yaitu Paulus sendiri adalah menjadi miliknya. Kasih Kristus yang ditunjukkannya sampai mati di kayu salib, itulah yang mendorong dan menguasai diri Paulus untuk tetap melayani. Paulus melayani karena telah menerima anugerah daripada Tuhan. Ia yakin bahwa anugerah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini, firman Tuhan, yaitu hidup untuk Tuhan. Sebuah ungkapan yang singkat namun tegas, yang di dalamnya memuat seruan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat untuk kita? Hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, maka seharusnya lah kita ada dalam penyangkalan diri, penyerahan diri secara total. Sama seperti Paulus saat mengikuti Tuhan, ia ada dalam perubahan hidupnya dan memakai kehidupannya untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Dalam perjuangannya melayani Tuhan, itulah Paulus harus berhadapan dengan orang-orang di Korintus yang menganggapnya Paulus gila karena Paulus bermegah diri di dalam penderitaan yang ia alami. Tetapi Paulus tetap maju terus. Ia merespon apa yang sudah dibuat Tuhan bagi kehidupan umatnya. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita baca dari ayat yang ke-15, katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mereka yang bertobat akan diampuni. Terjadilah sebuah pendamaian sebagai jalan bagi orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, gereja dikaruniai tugas untuk pelayanan pendamaian yang mengajak umat untuk diperdamaikan kepada Allah. Apakah kita sebagai umatnya bersedia merespon kasih Allah itu? Jika kita yang telah menerima anugerah Allah itu, kita harus meresponnya melalui kehidupan yang baru
dan kita harus mau meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenan dengan sungguh-sungguh bersedia hidup untuk Tuhan. Mari kehidupan ini kita isi dan kita pakai untuk melayani sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita mempunyai talenta bernyanyi, baiklah kita bernyanyi, menjadi kantoria atau memuji-muji akan nama Tuhan dalam pelayanannya. Dan kita mempunyai talenta bermusik, marilah talenta itu kita pakai untuk bermusik di gereja, menjadi organis, dan masih banyak contoh-contoh lainnya, talenta-talenta yang sudah kita terima dan Bapak Ibu terima dari Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Janganlah kita bermalas-malas, hidup hanya mengeluh, kurang aktif dalam pelayanan, kurang aktif dalam beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Memang dalam pelayanan kita harus mau berkorban. Kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan materi kita karena ongkos, karena harus memberikan persembahan dan lain sebagainya. Juga kita harus berkorban, korban pikiran, dan banyak tantangan-tantangan lainnya yang harus kita hadapi di dalam melayani Tuhan. Tetapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memampukan kita kalau kita benar-benar hidup hanya untuk Tuhan. Kita sebagai umatnya harus menopang pelayanan gereja, pelayanan yang ada. Kita harus jadi motivasi kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada jemaat, dan jangan menjadi provokasi. Ingatlah bahwa kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat di dunia ini ketika kita masih hidup. Percayalah, Dia yang mempunyai hidup ini, kita tidak sendirian, dan kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan pasti akan memampukan kita dan menolong kita. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini hanya sementara. Kita harus hidup menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi orang lain juga. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.